Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekipartisi energi atau yang kita kenal sebagai derajat kebebasan energi. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita dapatkan bahwa hubungan antara energi kinetik rata-rata molekul dan suhu dapat dituliskan sebagai EK rata-rata itu sama dengan 3/2 kT. Dengan K itu merupakan konstanta Boltzmann dan T itu merupakan suhu dari si gas. Di sini, si EK rata-rata ini juga dapat dituliskan sebagai setengah mv kuadrat rata-rata, dan setengah mv kuadrat rata-rata ini sama dengan 3/2 kT. Nah, nilai 3 pada persamaan 3/2 kT ini, yang tiganya itu, muncul karena partikel atau molekul gas yang kita tinjau itu dapat bergerak ke tiga arah di dalam wadah, yaitu dapat bergerak pada arah X, Y, dan Z. Makna fisis dari persamaan ini maksudnya adalah, jadi si partikel ini, sebuah partikel tunggal, molekul dengan satu atom, itu dapat bergerak ke arah X dengan kelajuan Vx, dapat bergerak ke arah Y dengan kelajuan Vy, dan dapat bergerak ke arah Z dengan kelajuan Vz. Nah, rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 kT ini hanya berlaku untuk jenis gas yang molekulnya terdiri dari satu atom saja, atau monoatomik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika gas yang kita tinjau itu terdiri dari dua atom gitu, atau diatomik? Nah, sama seperti gas monoatomik, gas diatomik ini juga bakal bisa bergerak tersasi ya. Jadi si gas dua atom ini dapat bergerak pada arah X dengan kelajuan Vx, dapat bergerak pada arah Y dengan kelajuan Vy, dan dapat bergerak pada arah Z dengan kelajuan Vz. Jadi sama untuk gerak tersasinya. Cuman di sini untuk jenis molekul diatomik, molekul ini dapat berotasi. Bisa berotasi pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, dikarenakan molekul diatomik ini dapat berotasi, maka akan ada tambahan energi kinetik pada energi kinetik rata-rata, yaitu energi kinetik dari rotasinya, baik itu pada sumbu X maupun sumbu Y. Jika kita perhatikan di sini, masing-masing energi pada Vx, Vy, Vz, dan energi kinetik rotasi itu akan memberikan masing-masing besar setengah kT pada energi kinetik rata-rata molekul. Nah, dikarenakan ada 5 kemungkinan gerak, yaitu ada gerak ke kanan, ke X, yang pertama, yaitu bisa bergerak pada sumbu Y, yang kedua, bergerak pada sumbu Z, yang ketiga, dan 2 rotasi pada masing-masing sumbu, maka sekarang ada 5 derajat kebebasan gerak dari si molekul diatomik, sehingga besarnya EK rata-rata itu sekarang adalah 5/2 kT. Jadi lebih besar daripada molekul gas yang sebelumnya, yang monoatomik. Nah, satu hal unik juga terjadi untuk gas molekul diatomik atau dua atom, yaitu ketika si molekul gas ini berada pada suhu tinggi, pada suhu T sama dengan lebih dari 1000 Kelvin, maka si molekul gas ini dapat bervibrasi ya, dia bisa memanjang dan memendek. Dengan vibrasinya ini akan memberikan tambahan besar 2 derajat kebebasan atau tambahan energi sebesar kT. Nah, sekarang untuk gas molekul diatomik yang dimana suhunya lebih dari 1000 derajat Kelvin, maka besarnya energi kinetik rata-rata molekul itu sama dengan 7/2 kT. Jadi ada 7 derajat kebebasan untuk gas diatomik yang suhunya di atas 1000 derajat atau bersuhu sangat tinggi gitu ya. Di sini kita dapatkan 3 rumus ya. Pertama-tama ada rumus untuk energi kinetik rata-rata satu molekul atau monoatomik, yaitu ada energi kinetik rata-rata pada diatomik, 2 atom, dan ada energi kinetik rata-rata pada molekul diatomik suhu tinggi, yang dimana masing-masing derajat kebebasan pada masing-masing keadaan itu agak berbeda.
Untuk yang monoatomik derajat kebebasannya hanya 3, bisa translasi saja ke X, Y, Z. Untuk yang diatomik dapat bergerak ke 5 arah, 5 derajat kebebasan, bisa arah X, Y, Z, rotasi. Nah, untuk diatomik yang suhu tinggi ini, selain berotasi, dia juga bisa bervibrasi gitu. Jadi derajat kebebasannya ada 7. Sebagai contoh, kita akan coba hitung besarnya sebuah energi kinetik molekul O2, yang dimana molekul O2 ini merupakan molekul gas diatomik. Yang pertama-tama kita akan hitung saat si suhu gas diatomik ini 523 Kelvin pada suhu sedang, dan kita akan juga hitung besarnya energi kinetik molekul O2 jika suhunya itu pada suhu tinggi. Di sini suhunya tercatat sebesar 1225 Kelvin. Untuk yang pertama, untuk EK molekul O2 yang suhu sedang, di sini besarnya energi kinetik rata-rata molekul itu sama dengan 5/2 kT. Nah, K-nya ini kita pakai konstanta Boltzmann, itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan T-nya itu suhu dari si molekul O2-nya. Ini kita pakai 523 Kelvin ya. Dari perhitungan kita dapatkan 5/2 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 523 Kelvin itu akan menghasilkan nilai sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 20 Joule. Jadi, energi satu molekul diatomik pada suhu 523 derajat Kelvin itu adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 20 Joule. Nah, itu untuk yang suhu sedang. Lalu bagaimana untuk suhu tinggi? Nah, untuk suhu tinggi, kita bisa gunakan persamaan energi kinetik molekul diatomik untuk suhu tinggi, yaitu EK rata-rata sama dengan 7/2 kT. Nah, di sini K-nya sama, masih sama-sama konstanta Boltzmann, cuman sekarang T-nya kita ganti menjadi 1225. Oke? Nah, di sini 7 ya, 7/2. Jika kita coba kalikan ini 7/2 dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikalikan dengan 1225, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 5,92 kali 10 pangkat min 20 Joule. Nah, jadi dari perhitungan ternyata untuk energi kinetik untuk molekul gas O2 dengan suhu yang lebih tinggi, energi kinetik yang akan dihasilkan juga akan lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat besar energi kinetik yang dihasilkan bisa dibilang hampir 3 kali lipat ya dari energi kinetik yang suhu 523 Kelvin. Nah, seperti itu. Kita lihat energi yang ini lebih tinggi. Oke. Selanjutnya, kita akan coba tinjau energi kinetik ini dalam satu kesatuan. Atau kita bilang kita ingin mencari besarnya energi dalam. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang energi satu molekul, sekarang kita akan mencari berapa total energi dari seluruh molekul yang ada dalam gas. Atau kita akan bilang kita akan mencari energi dalam dari gas. Jika kita ingat, suatu gas itu kan terdiri dari N partikel atau molekul. Jadi satu gas ini di dalam wadah akan terdiri dari sebanyak N partikel atau molekul dari gas gitu. Sebanyak N molekul. Nah, masing-masing molekul ini akan memiliki besar energi EK rata-rata. Sekarang kita ingin mengetahui besarnya total energi yang ada di wadah ini. Berarti penjumlahan dari seluruh energi kinetik pada masing-masing molekul. Nah, dikarenakan kita anggap masing-masing molekul ini identik atau mirip, maka molekul 1 tambah molekul 2 tambah molekul 3 tambah molekul 4 itu sama dengan 4 kali energi kinetik keempat molekul ini, ya kan? Nah, jika ada sebanyak N jumlah molekul yang ada, maka total energi gas nih dari sejumlah N molekul itu sama dengan U sama dengan N dikali energi kinetik rata-rata. Ya kan?
Nah, untuk gas monoatomik, besarnya EK rata-rata itu sama dengan 3/2 kT. Jadi, energi dalam dari sistem monoatomik atau gas monoatomik itu sama dengan 3/2 NKT. Dengan N itu merupakan total jumlah partikel yang ada di dalam wadah, K itu merupakan konstanta Boltzmann, dan si T itu merupakan suhu dari si gas. Selanjutnya, untuk gas diatomik atau dua atom, besarnya energi dalam total itu sama dengan N kali EK rata-rata. Nah, EK rata-ratanya sama dengan 5/2 kT, maka U atau energi dalam untuk gas diatomik itu sama dengan 5/2 NKT. Jika pada suhu tinggi ya sama juga, U sama dengan N dikali EK rata-rata itu sama dengan 7/2 NKT. Nah, jadi untuk rumus dari si energi dalamnya itu tergantung situasi ya. Jika ditanyakan itu adalah gas monoatomik, maka energi dalamnya sama dengan 3/2 NKT. Jika ditanyakan gas diatomik atau satu molekul itu terdiri dari dua atom, maka energi dalamnya sama dengan 5/2 NKT. Nah, kalau misal suhunya tinggi ya kita pakai 7/2 NKT. Penggunaannya pada tergantung situasi soal yang ditanyakan. Kalau suhu tinggi kita pakai ini, suhu sedang kita pakai ini. Kalau cuma ada satu atom, kita pakai ini. Oke? Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.